Sebagai langkah untuk penertiban administrasi kependudukan sehingga bantuan sosial dapat tersalur tepat sasaran, Dispenduk Capil DKI Jakarta akan menonaktifkan 194.000 KTP milik penduduk Jakarta yang tidak berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Dan sudah ada Indrayani Lasmi, produser lapangan CNN Indonesia di kantor Dispenduk Capil Jakarta. Selamat siang Lasmi, apa saja ketentuan regulasi yang harus dilakukan oleh warga untuk melakukan perubahan NIK atau NIK? Baik, selamat siang Megi. Untuk data yang tengah dibekukan sementara oleh pihak Disduk Capil ataupun Dukcapil Pemprov DKI Jakarta itu memang tengah dilakukan secara bertahap. Artinya memang sejak bulan April bulan lalu Pemprov DKI lewat Dukcapil DKI juga tengah membekukan 94.000 setidaknya NIK atau nomor induk kependudukan warga DKI yang masih tercatat sebagai warga DKI. Mengacu pada data yang disampaikan oleh Kepala Sektor Dukcapil dari Kecamatan Tebet, di tempat saya berada saat ini, yaitu di Kelurahan Manggarai, ada sekitar 12.000, hampir 12.000 warga yang NIK DKI-nya atau NIK KTP-nya itu tengah dibekukan sementara. Dan sampai Selasa siang ini ada sekitar 713 warga yang sudah melapor ke kantor kelurahan ini dan juga sudah melakukan perpindahan data kependudukan domisili dan juga sudah mereaktivasi dari NIK mereka. Megi, dapat saya informasikan bahwa memang dari Pemprov DKI Jakarta lewat Dukcapil sendiri tengah melakukan penataan dan juga penertiban hal ini agar penataan dan juga perapian dokumen data kependudukan itu lebih efektif seperti itu dan juga akhirnya bisa bermanfaat terhadap banyak sekali yang dapat diberikan dari pendataan tersebut. Di antaranya adalah untuk masyarakat itu sendiri, di mana kalau masyarakat misalkan terjadi musibah, kecelakaan, dengan adanya data yang sama dengan KTP tersebut, itu bisa memudahkan warga untuk dilacak, untuk di-tracking seperti itu. Dan juga ada fenomena bansos yang juga bisa lebih tepat sasaran tentunya, dan juga ada fenomena pinjol yang juga nantinya akan berkaitan dengan kriminalitas dari segi perbankan seperti itu, Megi. Dan kalau boleh saya sebutkan apa saja yang masuk kriteria dari penonaktifan sementara, boleh saya bilang sementara karena memang untuk penonaktifannya itu belum permanen seperti itu. Di antaranya adalah warga yang masih punya KTP DKI namun sudah tidak tinggal lagi di DKI selama 1 tahun lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah warga yang sudah meninggal dunia tapi belum dilaporkan oleh pihak keluarga. Selanjutnya itu ada pencekalan dari pihak instansi atau lembaga hukum dan juga tidak melakukan perekaman iktp selama 5 tahun terakhir, dan juga satu lagi adalah adanya sikap keberatan dari pemilik kontrakan bangunan seperti itu, Megi. Dan kalau kita melihat seperti apa proses pengecekannya, pemeriksaan NIK kita sebagai warga DKI, misalkan saya sendiri, untuk mengetahui apakah saya NIK KTP-nya itu dibekukan atau tidak, kita bisa datang ataupun melihat sendiri di laman yang sudah disebutkan di laman Dukcapil DKI. Masuk ke laman data warga dukcapil.jakarta.go.id. Dari situ kita masukkan 16 digit nomor induk kependudukan kita. Lalu di situ nanti muncul ada tulisan tidak termasuk atau termasuk dalam penataan. Kalau tidak termasuk artinya aman. NIK kita ataupun kita masih terdaftar sebagai warga DKI. Namun yang perlu diantisipasi ataupun perlu diwaspadai adalah jika termasuk dalam penataan dan juga penertiban NIK. Kalau sudah begitu, sudah ada tulisan seperti itu, kita bisa langsung datang untuk konfirmasi ke kantor kelurahan, Megi. Kantor kelurahan yang di sana, di tiap-tiap kelurahan juga ada posko pelayanan konsultasi terkait dengan pendataan dan juga penertiban terkait dokumen kependudukan. Dari situ kita juga nantinya akan disuruh membawa surat-surat keterangan sebagai prosedur ya. Di antaranya adalah KK, KTP, lalu ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT RW. Juga akan lebih bagus lagi jika ada surat kepemilikan rumah seperti itu yang menunjukkan bahwa kita masih tinggal di
DKI Jakarta. Dan satu lagi adalah surat berita acara yang datang dari kelurahan ataupun dari Dukcapil untuk ditandatangani dari pihak RT RW seperti itu. Nah, dari prosedur-prosedur itulah yang bisa memperkuat kita untuk mempertahankan ataupun mereaktivasi dari NIK yang telah dibekukan tersebut. Dan jika kita baru ataupun tidak melakukan reaktivasi secara langsung datang ke kelurahan dan tidak melakukannya secara lama, jangka waktu lama, bisa jadi proses ataupun NIK KTP kita bisa nanti dinonaktifkan secara permanen seperti itu, Megi. Dan dari dari Dukcapil DKI Jakarta juga tengah bekerja sama dengan Dukcapil di daerah-daerah aglomerasi ataupun penyangga Jakarta lainnya seperti di Tangerang Selatan, di Depok, dan juga di daerah Bekasi untuk warga-warga DKI yang masih ataupun tinggal di wilayah penyangga tersebut untuk segera pindah domisili seperti itu, Megi. Dan cara ini juga masih terus dilakukan oleh pihak Pemprov DKI, sosialisasi ke tingkat RT, RW, bagaimana mereka untuk mengecek juga dikasih tahu seperti apa caranya, dan dari situ mereka akan tahu dan juga diharapkan mereka akan terbantu untuk mengetahui status mereka sebagai warga DKI atau tidak. Seperti itu, Megi. Baik, Lasmi. Terkait dengan Pilkada 2024 yang akan digelar pada November nanti, apakah penonaktifkan NIK ini akan berpengaruh terhadap hak pilih pada Pilkada 2024 nantinya? Iya, kalau tadi saya sempat berbincang-bincang dengan kepala sektor sendiri bahwa ini memang sifatnya statusnya masih sementara, penonaktifan sementara. Jadi dari Ketua KPU DKI sendiri juga telah memberikan statement bahwa penonaktifan ini tidak akan mengganggu hak warga untuk pemilihan suara akhir tahun nanti seperti itu. Dan sepanjang memang belum dicoret sebagai warga DKI masih bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga untuk mencoblos saat pemilihan kepala daerah nanti, Megi. Baik, kami akan terus memantau proses pembukuan NIK KTP Jakarta. Terima kasih Lasmi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.